Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, dan bahagia selalu. Dan kali ini kita akan mempelajari dua muatan pembelajaran, yakni Bahasa Indonesia dan PPKN. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Kemudian pada KD 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Kemudian untuk muatan pembelajaran PPKN, kita belajar pada KD 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Dan KD 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita, seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Kita juga perlu membacanya secara berulang-ulang agar memahami alur cerita tersebut. Pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Lebih jelasnya, yuk kita simak cerita yang akan dibacakan. Banjir di Tahun Baru. Saat banjir besar melanda Jabodetabek pada malam Tahun Baru, ketinggian air yang mencapai sekitar 2,5 meter di kompleks ini membuat para pegawai di ruko tidak sempat menyelamatkan makanan beserta perabotan di dalam ruko. Kulkas rusak, buahnya saya buang, busuk. Ada bahan-bahan untuk membuat es buah, gula, susu tidak bisa tertolong. Lemarinya ambruk, cerita Indah. Perempuan berusia 22 tahun itu mengatakan ketinggian air banjir mencapai 2 lantai. Ia mengatakan bahwa banjir kali ini paling besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia harus mengungsi ke perumahan terdekat, sekitar 10 menit jalan kaki dari perumahan tersebut. Meski begitu, bantuan untuk warga terus berdatangan. Di sepanjang jalan, sebagian orang yang mewakili satu minimarket menawarkan makan dan air putih gratis. Relawan juga datang silih berganti. Lalu lintas kendaraan ini sempat membuat perjalanan warga yang berbondong-bondong datang membawa alat kebersihan terhambat. Saat ini dampak banjir sendiri masih terlihat. Atap sebuah warung kopi yang terletak dekat gerbang ambruk. Sampah berserakan di depan deretan rumah 2 lantai yang tidak berpenghuni. Perabotan berlumpur ditinggalkan saja di depan rumah warga. Nah, bagaimana cara mengetahui pesan moral apabila cerita tersebut disampaikan secara tersirat? Kita dapat melihat tema, tokoh, dan pesan moral yang disampaikan. Tema pada bacaan yang telah Bu Guru sampaikan adalah bencana alam. Tokohnya adalah yang menceritakan, bernama Indah, seorang penjaga toko. Pesan moral dari cerita yang telah disampaikan adalah meski dalam keadaan bencana, kita harus saling membantu dan tolong-menolong terhadap orang lain. Nah, ternyata anak-anak setelah diperhatikan, sikap tokoh dan orang-orang yang ada di dalam cerita tersebut mencerminkan sila kedua Pancasila. Pengamalan sila-sila pada Pancasila dapat kamu lihat pada kehidupan sehari-hari. Kalian juga dapat mempelajari pengalaman Pancasila dari tokoh-tokoh yang kalian jumpai setiap hari. Tokoh-tokoh tersebut mengamalkan berbagai nilai-nilai Pancasila, seperti rendah hati, suka menolong, dan bertanggung jawab. Selain itu, kalian juga dapat mempelajari pengamalan nilai-nilai Pancasila dari para tokoh pahlawan.
Berdasarkan bacaan tadi, sikap apakah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Iya, betul. Menolong orang yang sedang kesusahan dan melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada korban banjir. Wah, anak-anak hebat ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.